Puji Tuhan, Shalom bagi semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari kitab Esra pasal yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara dari ayat 1 ya. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan segala yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu tiadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru, dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama, bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu, tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, Raja Negeri Persia. 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan di negara Babel, saudara. Kemudian Babel dikalahkan, dan kemudian mereka diangkut ke Persia. Nah, seperti kita tahu di bawah kepemimpinan Raja Kores, mereka mendapatkan kemurahan Tuhan untuk bisa kembali ke Yerusalem. Saudara bisa bayangkan 70 tahun. Bait suci sudah hancur pada waktu itu, 70 tahun mereka dibuang, segala barang persembahan di bait Allah sudah berantakan dan sudah dirampok di mana-mana. Ketika kemudian mereka balik ke tanah perjanjian, mereka balik ke negerinya, Anda bisa lihat yang mereka saksikan semuanya kehancuran. Yang mereka saksikan semuanya habis. Dan pada waktu kita membayangkan ini, yang saya tangkap adalah begini, bagaimana cara Tuhan menuntun mereka kembali untuk membangun, memulai dari nol. Bagaimana cara mereka dipimpin oleh Tuhan untuk mulai kembali membangun apa yang telah hancur. Satu sisi ini menjadi satu pelajaran buat kita bahwa kalau kita memulai sesuatu dari nol, kalau kita mulai melihat sesuatu yang mungkin berantakan, apa yang menjadi strategi Tuhan, bagaimana cara Tuhan untuk memimpin hidup anak-anaknya supaya membangun kembali menjadi yang lebih baik. Saudara, Esra pasal 3 mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa sebuah hal yang aneh, bahwa ketika mereka disuruh, diizinkan untuk balik ke Yerusalem, untuk membangun rumah Tuhan, membangun kembali Yerusalem, yang kita perhatikan mereka tidak membangun tembok perbatasannya dulu. Nah, biasanya orang kalau mau bangun rumah, yang saya perhatikan, yang dibangun bikin pagar perbatasan. Supaya orang luar tahu, di sini mau dibangun, ini ada proyek, jadi jangan masuk. Biasanya mereka kan bikin pagarnya dulu, tapi enggak dengan orang Israel. Enggak dengan mereka. Tuhan tidak memimpin mereka untuk bangun pagar dulu. Atau mungkin yang dibangun sama mereka juga bukan temboknya dulu. Jadi mereka bukan membangun tembok, bukan membangun pagarnya, atau bahkan yang mereka bangun tidak juga membuat apa istilahnya pos proyek. Biasanya kalau orang bikin proyek itu kan dibikinkan apa ya,
pos kecil untuk tempat tukang-tukang ada di sana. Anda perhatikan yang dibangun di mereka di sini bukan seperti, bahkan mereka tidak, istilahnya gini, kalau zaman modern mereka tidak mendatangkan peralatan yang gede untuk menggemburkan tanah kembali, untuk memadatkan tanah supaya menjadi siap untuk dibangun. Bukan itu semua yang mereka lakukan terlebih dahulu. Di tengah mereka pulang dalam kondisi banyak kehancuran di Yerusalem, mereka boleh dibilang mulai dari nol, bahkan mungkin mulai dari minus ya. Tapi yang saya perhatikan, perintah pertama yang dikasih oleh Tuhan untuk mereka adalah yang namanya membangun mezbah. Saudara, saya percaya bahwa apapun yang diajarkan Tuhan di Alkitab sebetulnya adalah mungkin prototipe, adalah contoh yang dikasih oleh Tuhan ke kita, yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita setiap hari, dalam hidup kita yang real. Jadi yang pertama diprioritaskan sebelum mereka memulai segala sesuatu untuk membangun Yerusalem, maka yang mereka bangun terlebih dahulu adalah membangun mezbah. Nah, pagi ini pada waktu saya mempersiapkan renungan ini, Tuhan juga mengingatkan betapa pentingnya sebuah hal yang paling basic yang perlu kita bangun dan prioritaskan lebih dahulu. Kalau saudara mengalami kondisi pergumulan di dalam finance, di dalam pekerjaan, apa saja yang mau saudara bangun kembali dari nol, maka kita belajar dari orang-orang Israel yang kembali ke Yerusalem adalah bangunlah lebih dahulu mezbah keluarga, bangunlah lebih dahulu mezbah Tuhan, bangunlah lebih dahulu mezbah doa. Apapun itu istilahnya buat saudara dan saya. Anda perhatikan juga kenapa ini saya katakan penting, karena kenapa sih mereka dibuang ke ke tempat pembuangan? Kenapa sih mereka diangkut dari Yerusalem? Kenapa sih mereka kalah? Mereka kenapa mengalami kehancuran? Jawabannya sederhana, karena mezbah Tuhan juga dirusakkan. Kalau Anda telusuri dari pertama kali ketika mereka itu mengalami kehancuran, awal mulanya adalah karena mezbah Tuhan dirusakkan. Kenapa mezbah Tuhan dirusakkan? Karena mezbah Tuhan dicampuri dengan berbagai penyembahan ilah-ilah. Kalau kita dulu membaca tentang kisah raja-raja, dari raja ini ganti raja ini, Anda perhatikan, seringkali raja-raja itu tidak memiliki sebuah ketegasan bahwa ketika mereka membangun mezbah, mereka dituliskan membangun mezbah di tempat-tempat di mana di situ juga dibangun, istilahnya dipakai untuk penyembahan ilah-ilah yang lain. Itu sebabnya ketika mereka mulai melakukan itu, bahwa mereka itu akhirnya apa? Terjadi yang namanya kompromi, terjadi yang namanya mereka terpengaruh dengan penyembahan ilah-ilah yang lain. Sehingga apa? Mezbah mereka hancur. Di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-11 ayat 31, kita bisa lihat sebentar ya saudara. Ini juga yang menjadi siasat iblis dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, untuk membawa saudara dan saya hancur. Saudara percaya kalau Tuhan selalu punya rancangan yang indah, damai sejahtera, tapi kalau iblis selalu punya rancangan untuk menghancurkan saudara dan saya. Sedapat mungkin dia akan selalu cari cara supaya hidup kita nggak diberkati. Di ayat yang pasal 11 ayat 31, Alkitab menuliskan begini, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Ini yang selalu dilakukan oleh iblis. Jadi ternyata Bapak Ibu, satu krusial, satu hal, satu aspek yang sangat penting untuk membangun dari nol, bahkan untuk membangun mencapai keberhasilan adalah adanya mezbah. Nah, yang dilakukan oleh iblis kita bisa lihat di sini, bahkan nanti pada zaman terakhir pun ini cara setan untuk mengalahkan gereja Tuhan. Ini cara setan untuk menyesatkan anak-anak Tuhan, yaitu mereka akan sedapat mungkin dengan cara apa saja menghancurkan mezbah. Menghancurkan mezbah. Kemudian Alkitab menuliskan setelah mezbah itu dihancurkan, menghapuskan korban sehari-hari. Menghapuskan korban sehari-hari. Ibadah kita dengan Tuhan itu dihapuskan. Mezbah itu dihapuskan.
Sebab dengan demikian, ini yang menjadi salah satu alasan pertama kali kenapa orang Israel itu sampai ke pembuangan. Karena mezbah mereka hancur. Nah, ketika mezbah mereka mulai dihancurkan, mulai dipengaruhi, mulai dimasukin racun, mulai dimasukkan pengaruh-pengaruh buruk, maka menurut kitab Daniel pasal 11 ayat 31 menegakkan kekejian yang membinasakan. Dari situlah awal mula asalnya dari membangun mezbah ini dihancurkan, lalu muncullah kekejian, muncullah banyak penyimpangan-penyimpangan, muncullah banyak pelanggaran-pelanggaran, di situ akan semakin menjauh dari Tuhan. Nah, ini kita lihat bahwa cara setan adalah menghancurkan mezbah, menghancurkan sebuah tempat di mana kita membuat perjumpaan dengan Tuhan. Mezbah, kita kalau lihat di Perjanjian Lama, ketika Yakub membangun mezbah, Alkitab menuliskan dia melihat surga itu terbuka. Abraham setiap kali dia pindah ke tempat baru, ketika dia masih nomaden, selalu hal pertama yang dibikin sama Abraham adalah mezbah. Saudara, itu sebabnya pagi ini saya ingin mengingatkan, ini cara yang iblis lakukan untuk menghancurkan kita, yaitu melalui mezbah itu dihancurkan. Tetapi sekaligus dia tahu ini cara yang menjadi kunci saudara dan saya bisa diberkati kalau mezbah kita juga benar. Nah, pada zaman orang-orang Israel pada waktu itu, mezbah ini punya dua fungsi sebetulnya, ya. Kalau kita bicara tentang mezbah, yang kita selalu tangkap adalah relationship dengan Tuhan, membangun ibadah. Ya, tetapi sebetulnya pada zaman orang-orang Israel pada waktu itu, mezbah ini punya dua peranan. Peranan yang pertama pastinya adalah peranan vertikal, yaitu ke atas, hubungan dengan Tuhan. Seperti kita lihat tadi, ibadah dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan adalah faktor terpenting yang sangat membawa pengaruh besar, bahkan penting sekali menuntun kita kepada keberhasilan. Matius 6 ayat 33, saudara pasti hafal. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Saudara, tangkap dengan sungguh-sungguh, mari kita buka sebentar Mazmur 127. Mazmur 127. Mazmur 127, kita lihat ayat yang pertama dari Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, Mazmur 127 jelas bicara tentang kunci berkat. Dikatakan kamu mau bangun rumah kayak apapun, biarpun kamu kaya, biarpun kamu punya banyak modal, kalau enggak Tuhan bless, semuanya sia-sia. Kalau Tuhan itu enggak berpihak kepada kita, semuanya akan percuma. Jadi kunci keberhasilan di sini adalah dari tangan kemurahan Tuhan. Nah, ayat 2 dari Mazmur 127 mengatakan, kuncinya apa? Tuhan bilang, sia-sia kamu bangun pagi-pagi ngoyo pakai kekuatanmu, habis juga. Tetapi ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur.
Nah, kata tidur di dalam ayat ini memakai bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani adalah yeshen. Yeshen itu kayak nama, oh iya, yeshen itu artinya kalau digambarkan seperti akar, bukan akar, ada jenis tanaman kayak anggur gitu ya. Yeshen itu adalah dibelitkan. Yeshen itu punya arti membelit. Jadi kalau Anda melihat jenis tanaman seperti anggur, itu sifatnya adalah membelit. Nah, Alkitab menuliskan Tuhan memberikan semua berkat itu kepada orang yang yeshen dengan dia. Kita tahu arti kata membelit itu berbicara tentang menunggal. Nah, kita melihat bahwa di dalam Yohanes ketika Tuhan membawa satu perumpamaan mengenai pokok anggur yang benar, Tuhan mengajarkan bahwa kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka aku akan memberikan. Kalau kita mau jujur, kita beranjak pada ayat itu, maka berarti mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Berarti kalau kita minta apa saja ternyata belum dikasih, berarti mungkin kita tidak membelit dengan Tuhan. Mungkin kita nggak menjadi manunggal sama Tuhan. Mungkin kita tidak tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Nah, inilah gambarannya bahwa ternyata kunci dari berkat adalah mesbah. Jadi mesbah pada perjanjian lama punya dua fungsi. Yang pertama yaitu relationship. Jadi ketika saya berbicara tentang saudara, kita perlu kembali lagi bangun mesbah hidup kita. Pertanyaannya, apakah mesbah saudara sudah terbangun dengan indah? Alkitab menuliskan bahwa mereka mengadakan korban setiap hari. Apakah mesbah yang kita bangun sudah rutin, doa pagi rutin, tapi pertanyaannya apakah mesbah doa saudara pribadi dengan Tuhan? Alkitab menuliskan korbannya 2 kali loh sehari, pagi dan petang. Sebetulnya di kekristenan 2 kali ya kita kalah dengan seberang yang 5 kali ya saudara. Kita ini menurut ini korbannya pagi dan petang. Tetapi yang sering kita lakukan, kita cuma doa paginya. Kita anggap sudah doa pagi, sudah selesai seharian itu. Oke, bye-bye Tuhan. Tadi urusan dengan Tuhan selesai, sekarang urusan kerjaan. Saudara, Alkitab mengajarin kita, mereka membangun korban pagi dan korban petang. Jadi 2 kali sehari. Saya percaya gini, pengertian pagi dan petang kalau saya pribadi saya mempercayai begini, bukan kayak minum obat sekali pagi hari, sekali malam. Saya percaya seperti Yosua 1 ayat 8 mengatakan renungkan firman-Ku siang dan malam. Jadi saya percaya kalau pengertian siang dan malam itu berarti continue, terus-menerus. Nah, ini terima kasih di chatting Pak Albert memberi info tambahan. Dalam kekristenan aliran Koptik, ya itu malah 7 kali doanya sehari. Nah, kalau saya menangkap kembali pengertian siang dan malam dari Yosua pasal 1 ayat 8, itu bukan siang 1 kali, malam 1 kali, tapi berarti all the time, sepanjang waktu kita bangun relationship dengan Tuhan. Maka ini yang akan menjadi kunci kesuksesan saudara dan saya. Saudara tahu berapa lama mereka melakukan ini, bikin mesbah, sebelum akhirnya mereka mulai proyek pembangunan bait suci. Luar biasanya, mereka melakukan ini selama hampir 2 tahun. Karena Alkitab menceritakan kemudian bahwa mereka membangun bait suci itu dimulai pada tahun kedua. Jadi mereka hampir 2 tahun kerjanya cuma build relationship, bangun mesbah itu dengan Tuhan. Nah, ini sebetulnya kunci yang penting sekali. Nah, nanti Anda akan lebih temukan lagi di kitab Hagai. Hagai berbicara dengan jelas sekali tentang perlunya kita ini membangun mesbah, relationship, hubungan pribadi dengan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
semua akan ditambahkan kepada kamu. Itu yang pertama dari peranan mezbah. Peranan mezbah pada zaman orang-orang Israel pada Perjanjian Lama ada yang kedua. Yang kedua yaitu hubungan dengan sesama, yaitu horizontal. Kok bisa begitu? Karena begini, mezbah itu adalah center atau pusat, atau kalau bahasanya itu gini, meeting point. Jadi mereka ketika mereka membangun mezbah, maka sebetulnya yang terjadi adalah muncul sebuah rasa kebersamaan, rasa kebangsaan, rasa memiliki sebagai satu bangsa. Jadi kalau dengan kata lain, fungsi mezbah ini sebetulnya adalah identity dari bangsa Israel. Ketika mereka membangun mezbah, maka itu sebetulnya seperti mereka bersepakat, mereka bersatu hati, unity as a nation, satu hati sebagai satu bangsa. Makanya kenapa pada waktu itu mezbah itu selalu ditaruh di satu tempat yang sama dan orang-orang tuh beribadah ke sana. Jadi mezbah ini fungsinya sebagai kebangsaan. Jadi peranan pertama adalah ketuhanan, yang peran kedua adalah kebangsaan. Jadi membangun the sense of unity as a nation, satu perasaan kesatuan sebagai satu bangsa. Ketika mereka ibadah sama-sama, maka itu membangkitkan kembali kesepakatan dan kesatuan mereka sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa Israel. Apa yang Tuhan ajarkan begini adalah, yang Tuhan lagi bangun ketika orang Israel membangun dulu mezbah adalah Tuhan membangun kembali unity di antara mereka. Jadi yang pertama Tuhan membangun relationship mereka dengan Dia. Dan hal kedua yang Tuhan bangun adalah unity di antara mereka. Kesatuan di tengah-tengah mereka. Saya ingat sekali bicara tentang Mazmur 133. Saudara, Mazmur 133 mengatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini bicara tentang unity, saudara. Nah, ketika unity ini terjadi, menurut Mazmur 133 ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bicara tentang blessing yang mengalir dari atas sampai ke bawah. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah, kemana? Kesanalah, ke tempat di mana saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi dua hal yang saya tangkap dibangun oleh Tuhan, strategi yang Tuhan kasih ke orang-orang Israel di tengah mereka mau membangun kembali dari nol, membangun di atas segala yang sudah hancur, memulai lagi dari awal. Maka bagaimana cara Tuhan mengajari mereka untuk membangun dari awal? Yang pertama, mereka bangun relationship dengan Tuhan. Itu yang mesti dibenahin dulu. Karena tanpa itu berkat pun tidak akan mengalir. Hal kedua yang Tuhan ajarkan mereka adalah memperbaiki unity. Mereka memperbaiki kesatuan, kesepakatan di antara mereka. Saudara, di dalam kehidupan saudara untuk memulai kembali sebuah pekerjaan yang mungkin hancur, saudara harus mulai dari nol. Yang pertama, bangun kembali relationship dengan Tuhan. Bangun ibadah saudara kembali dengan Tuhan. Anda tahu iblis berusaha menghancurkan itu supaya tambah berantakan. Tapi jangan biarkan iblis menipu kita, kita bangun kembali relationship yang pertama dengan Tuhan. Yang kedua, rupanya Tuhan ngajarin, bangun relationship dengan sesama, terlebih dengan keluarga. Orang-orang dunia aja tahu gini loh, kalau lu tuh nggak rukun, gimana mau diberkati? Mana mungkin rezeki itu datang? Jadi saya menyarankan kalau kita membangun sesuatu, membangun dari awal, maka kita mari introspeksi. Kalau kita belum bisa satu hati,
paling kecil, lingkup paling kecil suami dengan istri. Bagaimana bisa diberkati kalau suami dengan istri nggak pernah satu suara, nggak pernah sepakat. Tuhan bilang kalau dua orang sepakat meminta apapun, Tuhan bilang pasti aku beri, sepakat. Ada ini yang namanya the power of unity ya, kuasa the power of agreement. Jadi ketika kita itu mau diberkati, sebuah kunci berkat yang Tuhan ajarkan di sini adalah ada kerukunan, ada kesepakatan. Sama, saya percaya ketika Tuhan bicara di Injil Matius bahwa kalau kamu membuat mezbah, lalu ingat ada sesuatu di hatimu mengenai saudaramu, Tuhan bilang, tinggalkan dulu mezbahmu, karena percuma. Orang Cina bilang bojai, saudara ya, bojai gitu loh. Percuma lu ngotot-ngotot, bikin korban persembahan, tapi kamu punya problem, kamu punya kepahitan, kamu punya masalah, kamu udah enak hati sama orang, itu menghalangi semua blessing Tuhan. Mazmur 133 kan bilang, kamu rukun, di sana Tuhan perintahkan berkat. Jadi kalau kita mau memulai semua sesuatu dengan baik, maka mulailah dengan mengintrospeksi diri. Kalau memang ada ganjelan, kalau memang ada sesuatu masalah dengan seseorang, selesaikan dulu supaya blessing saudara tidak terhalangin lagi. Kalau saudara sudah selesaikan, orangnya yang tetap marah dengan saudara, orangnya yang tetap kepahitan dengan saudara, maka itu bukan tanggung jawab saudara lagi. Apa yang menjadi bagian saudara adalah saudara membangun kembali kedamaian dengan orang lain. Alkitab menceritakan sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung daripadamu, berdamailah dengan semua orang. Tuhan ngajarin sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung daripadamu, artinya itu your decision, itu keputusan kamu. Berdamailah dengan semua orang. Jadi kunci berkat, dua hal yang saya mau bagikan pada hari ini adalah pertama, bangun ibadah saudara pagi dan petang. Bukan hanya pagi satu kali atau malam satu kali sebelum tidur, tapi setiap waktu. Bangun kembali relationship dengan Tuhan. Bangun lebih banyak saat-saat untuk menyembah, saat-saat bersekutu dengan Tuhan. Dan yang hal kedua, pastikan bahwa sebelum Anda membangun mezbah, Anda dalam kondisi berdamai dengan semua orang. Anda dalam kondisi sehati, in unity. Suami dengan istri sepakat, suami dengan istri rukun, orang tua dengan anak-anak rukun. Maka apa yang terjadi? Berkat akan dikirimkan ke sana, kata Mazmur 133. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati untuk mengangkat roti dan anggur perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah-Mu pagi ini. Biar kami boleh menangkap sesuatu yang sungguh-sungguh kami percaya itu akan membawa keajaiban dalam kehidupan kami. Ini sekaligus menjadi peringatan untuk kami membangun kembali mezbah dan relationship kami dengan Tuhan dan relationship kami dengan sesama. Sehingga segala berkat yang terbaik Tuhan boleh curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah buat kami, yang telah menebus kami. Sehingga tubuh kami yang kami tinggalin sekarang adalah tubuh di dalam iman kami kepada Kristus, tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, tubuh yang sungguh-sungguh hidup dalam kemurahan Tuhan. Kami terima dengan syukur tubuh Yesus yang dipecah-pecah, di dalam nama Yesus mari kita makan dengan iman, haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kami, yang menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, yang mendamaikan kami kembali dengan Engkau, menghancurkan semua kutuk, menghancurkan segala penyakit, dan menghapuskan semua dosa, dan membawa kami di dalam pembenaran oleh karena kemurahan Tuhan. Kami terima dengan iman percaya, darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum dengan iman. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, bagi-Mu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.